Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inggit Aulia Dini, mahasiswa kelas Eksplorasi dan Produksi Hidrokarbon tahun 2022 Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai Johann Castberg. Jadi di mana sih letak dari Johann Castberg ini? Kira-kira terletak dari 100 km utara lapangan Snøhvit di Laut Barents, 240 km dari Melkoja dan 150 km dari Goliat. Nah, untuk lapangan Johann Castberg ini terdiri dari 3 ladang minyak. Yang pertama ada Skogard, yang kedua ada Havis, dan yang ketiga ada Dreyfus. Untuk penemuan sendiri, Skogard itu ditemukan pada tahun 2011 dan diproduksi oleh Equinor. Kemudian disusul oleh Havis tahun 2012 dan Dreyfus tahun 2014. Dan untuk semuanya lokasinya itu sudah terdaftar di lisensi produksi nomor 532. Untuk kedalaman lautnya itu sendiri mulai dari 360 hingga 390 meter. Dan jarak dari Skogard ke Havis ini hanya 7 km. Nah, dijadwalkan Johann Castberg ini mulai beroperasi pada tahun 2023 hingga 2024 dan akan terus berproduksi untuk 30 tahun ke depan. Untuk potensinya sendiri, lapangan Johann Castberg ini memiliki potensi 400 hingga 650 juta barrel minyak. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai FDP atau Field Development Project. Jadi sebelum kita melakukan produksi suatu ladang minyak yang sudah diprediksi memiliki potensi minyak, itu diteliti terlebih dahulu. Banyak sekali proses yang dilalui, mulai dari survei, kemudian melakukan pengujian terhadap kondisi lapangan dan juga sampel minyak yang ada di dalamnya, hingga akhirnya dilakukan suatu produksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi dari lapangan Johann Castberg ini sendiri. Jadi di dalamnya batuan yang ada di dalamnya itu berupa batu pasir Jurassic kelas bawah ke menengah dan memiliki sortasi sedang sampai baik. Kemudian berbentuk berbutiran halus sampai sedang dan mineralogi yang matang. Batu pasirnya itu diendapkan pada rejim pantai dan sedangkan interval serpinya menunjukkan transgresif regional itu sama pengendapan dan memiliki nilai porositas sekitar 6 hingga 26% dan IGV batu pasirnya sekitar 25 hingga 34%. Nah, karena porositasnya ini masih terjaga dengan baik, maka kualitas dari reservoirnya ini memiliki nilai yang sangat baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi. Jadi strategi yang digunakan untuk Johann Castberg ini bisa dibilang cukup unik. Kenapa? Karena penilaian penemuan dari Skogard ini itu dinilai dengan nilai 7.220/5 dan dibor menggunakan ring pemboran. Kemudian Transocean Barents ini memiliki kedalaman hingga 1.140 meter di bawah permukaan laut. Dengan kedalaman airnya itu dimulai dari 388 meter. Kemudian dikonfirmasi bahwa volume minyak di Skogard itu dan Havis itu berkisar 400 hingga 650 juta barrel minyak. Nah, kemudian untuk mengembangkan minyak yang ada di sana, Johann Castberg ini memiliki basis supply dan helikopter di Hammerfest oleh organisasi operasi di Hadsten. Nah, kemudian lapangan ini juga menggunakan couple floating production, storage, offloading atau yang kita kenal sebagai FPSO dan memiliki total 30 sumur yang didistribusikan bahwa 10 sumurnya adalah template dan 2 struktur satelit. Selanjutnya kita membahas mengenai fasilitasnya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, terdiri dari FPSO di mana di sini bisa dilihat ini yang gambar yang di atasnya itu adalah gambar
skema atau bagaimana apa saja sih yang di dalam kapal FPSO-nya. Nah, kalau yang di bawahnya itu adalah bentuk nyatanya. Nah, untuk yang foto yang paling atas itu adalah oil ring yang digunakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai challenge-nya. Jadi challenge apa saja sih yang ada di Johan Castberg ini? Nah, jadi karena seperti kita ketahui bahwa dunia ini terkena dampak pandemi COVID-19, jadi pada tahun 2020, tepatnya bulan Oktober, Equinor mengumumkan bahwa peluncuran proyek Johan Castberg itu ditunda 1 tahun hingga tahun 2023 karena adanya kenaikan biaya sebesar 300 juta dolar dan kurs Norwegia itu melemah, sehingga dibutuhkan mencari investor yang mampu untuk membiayai biaya produksi dan pengembangan dari proyek Johan Castberg. Nah, kemudian terdapat peningkatan yang tak terduga, kemudian adanya masalah-masalah teknis khusus seperti ruang penyimpanan produksi terapung dan kapal pembongkaran proyek itu hasilnya tertunda karena kurangnya sumber daya manusia. Kemudian ada masalah-masalah lainnya seperti pengelasan yang salah, kemudian perlu dilakukan banyak-banyak perbaikan sehingga menunda harus tahun 2020 produksi tahun 2022 diproduksi dan ditunda hingga 2024 dan 2023. Nah, kemudian pada Februari 2021, status proyek yang terdaftar oleh Norwegian Petroleum dengan status dalam pengembangan dan produksi yang dijawabkan pada akhir tahun 2022. Namun, Equinor menyatakan bahwa ladang tersebut akan dioperasikan pada tahun 2023. Jadi adanya konflik antara Norwegia dan Equinor. Ini juga memperlambat jalannya produksi dari lapangan Johan Castberg. Kemudian apa saja sih solusi yang ditawarkan oleh pertama sih, karena adanya waktu lebih, ada baiknya kita melakukan penelitian terhadap sumur-sumur nih, mulai dari kita suhunya, tekanan, permeabilitas, seismik, komposisi lapisan, geologi, sifat fluida, dan oceanografik. Untuk pengembangan dan implementasi transformasi digitalnya bisa menggunakan big data analysis, kemudian artificial intelligence, robotik, dan virtual reality. Penggunaan robotik ini sendiri juga dapat membantu sehingga sumber daya manusianya ini tidak dipakai 100%. Artinya performa dari sumber daya manusianya ini sendiri itu bisa lebih maksimal karena dibantu dengan robotics. Kemudian adanya konflik itu harus segera diselesaikan, mengingat juga konflik itu akan berujung panjang, dan juga mencari investor yang lebih banyak lagi untuk membiayai kurang lebih 300 juta US dollar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan dari Johan Castberg ini sudah sangat baik dan memiliki strategi yang sangat baik dan kondisi lapangan yang sangat baik. Namun banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti pihak ketiga yang terlibat, pihak investor, peningkatan fasilitas, serta sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapatkan hasil yang maksimal dan bisa memperbaiki nilai Norwegia dan Equinor. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menceritakan bagaimana sih pengalaman dan kesan saya selama mengikuti kelas eksplorasi dan produksi hidrokarbon tahun 2022. Menurut saya, kelas yang saya ikuti ini sangat seru dan sangat challenges, sehingga membuat saya memiliki pemikiran dan wawasan yang lebih, karena sebelumnya saya belum pernah mempelajari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia perminyakan. Dan selain itu juga saya bertemu dengan guru yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Ardian Nengkoda, kemudian ada Profesor Sutrasno dan Pak Andi. Ini memberikan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Selain itu juga kita dihadirkan lecture tamu
yang sangat luar biasa dan ahli di bidangnya. Jadi membuka pikiran saya, wawasan saya, dan mata saya. Oh ternyata sebelum jadinya bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari, banyak pihak-pihak yang terlibat dan memikirkan bagaimana sih baiknya dan bagaimana bagusnya seperti itu. Terus juga saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru saya, Pak Ardian, Profesor Sutrasno, dan Pak Andi telah memberikan ilmunya dan dedikasinya untuk kita semua. Dan saya harap kedepannya kelas ini semakin maju dan challenge-challenge terbaru yang semakin seru dan sangat ditunggu untuk kelas-kelas berikutnya. Terima kasih.